Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alda Selatan Amapi selaku moderator di sini. Saya akan memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu kepada rekan-rekan dan Ibu Yuniar. Damai Teresia Nur Zahra sebagai yang menjawab pertanyaan, Nancy Putri yang akan menjelaskan, Aisyah Falaga Krisna yang akan menulis pertanyaan dari rekan-rekan, Anja Saputra, Agustito dan Anggra Saputra selaku membantu dan menjawab pertanyaan dari rekan-rekan. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan sifat-sifat logam sampai emas dari halaman 161 sampai 181. Mari kita mulai. Silakan Nancy Putri. Bilangan oksidasi logam transisi senyawa kompleks, rumus senyawa kompleks, nama senyawa dan ion kompleks, hibridisasi, kompleks oktahedral, kompleks segi empat datar, kompleks tetrahedral. Bilangan koordinasi dan geometri ion kompleks, kekuatan medan ligan dan warna senyawa kompleks, sifat magnetik senyawa kompleks logam transisi, kompleks logam-logam transisi dalam sistem makhluk hidup, metalurgi logam-logam khusus, magnesium, aluminium, besi, tembaga, emas. Mari kita buka sesi tanya yang pertama. Ada yang ingin bertanya? Silakan dari kelompok 2. Saya Sonia Noviantini mewakili dari kelompok 2 ingin bertanya. Jika ion kompleks atau ion yang terdiri atas ion logam, pusat dan ligan dari bahasa Latin ligan mengikat. Coba jelaskan apa yang dimaksud mengikat. Apa lain? Apakah ingin bertanya? Saya juga Anggraini. Di sini saya akan bertanya kepada kelompok 4. Jelaskan pengertian dari hibridisasi. Jelaskan pengertian dari hibridisasi. Dan kelompok 3, apakah ingin bertanya? Saya adalah diri dari kelompok 3 yang bertanya kepada kelompok 4. Jelaskan 4 aturan penulisan rumus senyawa kompleks. Saya Damai Teresia Nur Zahra akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Jelaskan 4 aturan penulisan rumus senyawa kompleks. 1. Kation ditulis sebelum anion. 2. Muatan kation dinetralkan dengan muatan anion. 3. Untuk ion kompleks, ligan netral ditulis sebelum ligan anion. 4. Rumus ion kompleks ditulis dalam tanda kurung. Jawaban dari kelompok 4 cukup jelas. Kita ingin menambah pertanyaan. Sebutkan atau tuliskan nama beberapa logam dalam anion kompleks. Pertanyaan dari kelompok 3. Sebutkan atau tuliskan beberapa nama logam berbagai senyawa kompleks. Logam besi, nama dalam anion kompleks perak. Tembaga, kuprat. Gimbal, lumbat, perak argentat, emas aurat, timah tanah. Jelas dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agustito selaku punya pertanyaan dari kelompok 2. Sini pertanyaannya berisi apa yang dimaksud dengan ligan. Ligan adalah molekul sederhana yang bertindak sebagai penyusun elektron pada senyawa kompleks. Ligan memberikan pasangan elektronnya pada atom pusat yang memiliki orbital kosong. Interaksi antara ligan dan atom pusat menghasilkan ikatan koordinasi. Apakah jelas? Jelas. Kami ingin bertanya kembali, ligan berperan sebagai apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Angga Saputra akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Pengertian hibridisasi. Hibridisasi adalah penggabungan beberapa orbital dalam suatu atom membentuk orbital hibrida yang akan digunakan untuk berkaitan dengan orbital-orbital dan atom-atom lain. Ya, cukup jelas. Di sini saya akan bertanya kembali. Lalu berapakah contoh hibridisasi yang terjadi pada pembentukan ion kompleks? Dari kelompok 2 bahwa ligan berperan sebagai massa Lewis dalam pembentukan senyawa kompleks. Satu ligan dapat memiliki satu atau lebih atom donor yang membuatnya dapat membentuk lebih dari satu ikatan dengan atom pusat. Apakah jelas? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Terikat pada ion logam pusat melalui Siap. Contohnya ClNH3 kali 6 3 plus. Dapat dua unsur yaitu N dan 3. 1 dan H nilainya kali 3 sama dengan 14. Ditambah 3 sama dengan 21. Dibagi 3 dengan 7 ditambah nilai N. Baiklah teman-teman, di sini saya akan melanjutkan pertanyaan dari Sonia yang akan dijawab oleh Ersa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sapaleka Krisna dari kelompok 4 akan menjawab soal dari kelompok 2, yaitu sebutkan ligan yang terikat pada ion logam pusat melalui satu atom donor. Ligan yang dapat terikat pada ion logam pusat hanya melalui satu atom donor disebut ligan monodenta, dari bahasa Latin den atau gigi, sama dengan gigi. Terima kasih. Ulangi, tuliskan sifat-sifat dari unsur logam transisi. Baiklah. Transisi adalah logam yang terletak pada bagian tengah tabel periodik unsur, yaitu di antara unsur-unsur golongan 2A dan 3A. Logam transisi memiliki sebagai berikut. Semua merupakan logam. B. Dibandingkan dengan logam-logam bukan transisi, kebanyakan logam transisi lebih keras, lebih rapuh, dan memiliki titik leleh, titik didih, dan panas menguap yang lebih tinggi. C. Ion-ion dan senyawa-senyawa logam transisi pada umumnya berwarna. D. Membentuk senyawa atau ion kompleks. E. Kebanyakan memiliki lebih dari satu macam bilangan oksidasi. F. Bersifat paramagnetik kecuali Zn. G. Kelompok 1 dan 2, apakah kalian ingin bertanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 yang bertanya pada kelompok 1. Sebutkan logam-logam transisi. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Sebutkan logam-logam transisi yang penting dalam tubuh manusia. Unsur: vanadium, fungsi metabolisme lemak, krom, penggunaan glukosa, mangan, pernapasan sel, besi, transport, pembentukan ATP, kobalt, komponen vitamin B12 dan pengembangan sel darah merah, tembaga, sintesis hemoglobin dan pembentukan ATP, seng, pelepasan CO2 dan penghancuran protein. Apakah jelas? Terima kasih, jelas. Di sini saya akan membuka pertanyaan sesi kedua. Silakan bertanya kelompok 1, 2, dan 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya. Tuliskan sifat-sifat dari unsur logam transisi. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yansin Putri akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3.
Logam transisi memiliki spesifikasi sebagai berikut. Semua merupakan logam. B. Dibandingkan dengan logam-logam bukan transisi, kebanyakan logam transisi lebih keras, lebih rapuh, dan memiliki titik leleh, titik didih, dan panas menguap yang lebih tinggi. C. Ion-ion dan senyawa-senyawa logam transisi pada umumnya berwarna. D. Membentuk senyawa atau ion kompleks. E. Kebanyakan memiliki lebih dari satu macam bilangan oksidasi. F. Bersifat paramagnetik kecuali Zn. G. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fana Jalianti. Saya dari mewakili kelompok 1 untuk bertanya pada sisi 2. Apa yang dimaksud dengan senyawa kompleks? Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Fana Jalianti dari kelompok 1. Apakah yang dimaksud dengan senyawa kompleks? Senyawa kompleks disebut juga sebagai senyawa koordinasi. Banyak ditemukan di berbagai tempat di muka bumi. Setiap sistem dalam makhluk hidup mengandung senyawa kompleks, misalnya hemoglobin dan klorofil. Apakah jelas? Jelas. Apakah Apa yang membedakan mengapa senyawa kompleks disebut juga sebagai senyawa koordinasi? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Mengapa senyawa kompleks disebut dengan senyawa koordinasi? Karena senyawa koordinasi dapat digunakan dalam berbagai keperluan seperti obat-obatan, pengolahan air, pengolahan tanah, dan tumbuhan, perlindungan permukaan logam. Ya, jawaban dari kelompok 4 sudah jelas. Selanjutnya saya akan bertanya lagi, bagaimana reaksi pembentukan senyawa kompleks? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Bagaimana reaksi pembentukan senyawa kompleks? Ikatan kimia dalam senyawa kompleks logam-logam transisi belum dipahami hingga Alfred Warner pada tahun 1866 sampai 1919. Kimiawan asal Swiss menerima hadiah Nobel dalam bidang kimia pada tahun 1913. Werner mengisolasi senyawa platina 4 dengan rumus seperti yang tercantum dalam kolom pertama tabel 3.27. Ia menambahkan AgNO3 berlebih ke dalam 5 buah larutan garam. Apakah jelas? Untuk 1. Ingin bertanya lagi kembali? Ya, sudah cukup jelas. Terima kasih. Pak, apakah kalian ingin bertanya? Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Mengapa emas termasuk logam inert? Karena destinasinya yang tinggi. Emas dapat dipisahkan melalui dekantasi dengan air menggunakan tempayan pendulang dalam gambar 3.47. Dalam proses industri pertambangan modern, emas diubah menjadi paduan logam dengan merkuri dan dipisahkan melalui distilasi. Apakah jelas kelompok 2? Aku ingin bertanya kembali. Ya, jelas. Kenapa merkuri terpisah meninggalkan emas murni? Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Kenapa merkuri terpisah meninggalkan emas murni? Karena emas juga diperoleh dari lempung anoda hasil pemurnian tembaga secara elektrolis. Emas ini jumlahnya sedikit sehingga perlu diekstrak melalui proses sianida dengan meniupkan udara. Selama proses pencelupan biji dengan larutan
natrium cyanida. Apakah jelas kelompok 2? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Kelompok 3 dan 1. Kembali, kenapa pengakuan tersebut menyebabkan terjadinya cyanida? Saya akan menjawab pertanyaan dari Sonia. Kenapa perlakuan tersebut menyebabkan terjadinya cyanida? Perlakuan ini menyebabkan terjadinya oksidasi emas secara lambat dan membentuk senyawa kompleks yang larutan dalam air. Apakah jelas? Baiklah. Di sini saya akan menambah pertanyaan dari kelompok 2. Proses cyanida dengan meniupkan udara selama proses pencampuran biji dengan larutan natrium cyanida. Perlakuan ini menyebabkan terjadinya oksidasi emas secara lambat dan membentuk senyawa kompleks yang larut dalam air. Setelah fermentasi, logam emas bebas dapat dihasilkan melalui reduksi. Baiklah, maaf jika masih banyak kesalahan dari kelompok kami dan masih kurang jelas. Kami minta maaf karena kita di sini sama-sama belajar. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.